Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penguji Penilaian Uji Kinerja, perkenalkan, nama saya Liza Adelia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muslim Nusantara Aswalia, dengan NPM 25144600718. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 55 Palembang pada kelas 8, materi Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Oke, silakan duduk. Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nihil, hadir semua ya, alhamdulillah. Coba dilihat di sekeliling kalian, apakah ada sampah? Apa sudah bersih? Bersih. Kalau ada sampah silakan dibuang, nak ya. Baik. Sekarang siapkan perlengkapan alat tulis, buku, letakkan di atas meja. Sudah disiapkan semua? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar jiwa nasionalisme kalian semakin tinggi. Oke, kita mulai. Yang lainnya, nak, silakan untuk berdiri. Tangannya siap. Boleh Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita harus membuat kesepakatan belajar dulu. Ada yang bisa membantu Ibu apa kesepakatan belajar kita? Jangan ribut di dalam kelas. Oke, Pradita membantu menjawab jangan ribut di dalam kelas. Siapa lagi?
Indri. Oke, silakan Indri. Mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Oke, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Rafifa? Hargai guru dan sesama teman. Oke, menghargai guru sesama teman. Jadi, apakah kalian sudah sepakat apa yang disebut oleh teman-teman kalian tadi, Nak? Oke, jadi ada 3 kesepakatan belajar yang sudah kita tentukan. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, Nak ya. Ikutin Ibu ya. Jika Ibu bilang tepuk 1, jika tepuk 2, tepuk 3, dan seterusnya. Paham? Oke, ikut Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 5. Ada yang nggak fokus? Oke, sekali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Jadi semangat kan? Semangat. Jadi sebelum Ibu memulai materi baru hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Masih ingat tidak materi minggu kemarin, minggu lalu, minggu sebelumnya, Nak? Tentang apa? Ayo, masih ingat nggak? Oke, benar sekali. Materi minggu sebelumnya yaitu tentang pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat. Oke, masih ingat ya? Jadi, setelah kita belajar minggu lalu mengenai materi sebagai pandangan hidup, minggu ini kita belajar mengenai Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Ibu akan, sebelum memulai Ibu menampilkan PPT, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi nih untuk kalian. Siapa di sini ingin di masa depan nanti menjadi orang yang sukses? Ayo siapa? Oh, banyak ya, iyalah kita harus menjadi orang yang sukses. Ibu ada kata-kata. Kata-katanya adalah, semangatmu dalam belajar adalah cahaya yang menerangi masa depanmu. Jadi, untuk meraih masa depan yang sukses, kalian harus semangat nak belajarnya. Jadi kalau misalnya kalian merasa, kok teman aku bisa, aku nggak bisa. Apa yang harus kalian lakukan? Belajar. Jadi semangat ya. Kok tidak semangat? Nah, semangat kan? Semangat. Kayak itu. Oke, Ibu akan menampilkan ini PPT bahan ajar. Jadi, hari ini kita belajar pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di keluarga. Sebelum mulai, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi, tujuannya ada 3 ya, anak-anak. Yang satu, peserta didik mampu memahami konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh orientasi bernegara berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap berupa pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. 3 ini adalah tujuannya, Nak, ya, yang harus kalian pelajari hari ini. Oke, Ibu ingin bertanya dulu nih sebelum lanjut ke materi. Ada yang tahu apa itu ideologi? Oke, namanya dulu siapa? Pradita. Apa Pradita ideologi? Konsep. Oke, tepuk tangan untuk Pradita. Sudah berani menjawab. Terus pertanyaan kedua, apa itu konsep Pancasila sebagai ideologi negara? Oke, siapa namanya? Almira. Apa? Menjadi pedoman bersama dalam kehidupan kita, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Almira. Yang ketiga, Ibu ingin bertanya lagi. Apa itu Pancasila sebagai ideologi negara dalam lingkungan keluarga? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Cika. Oke, apa Cika? Oke, tepuk tangan untuk Cika. Benar sekali. Dan pertanyaan keempat, bagaimana contoh sikap yang menunjukkan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga? Ada yang bisa menjawab? Belum ya? Oke, kita bahas ya. Nanti kita lanjut ke materi. Nah, tadi Pradita menjawab
ideologi itu adalah konsep, Bu. Ibu jelaskan dulu ya. Jadi, bisa kelihatan enggak, Nak, PPT-nya? Kelihatan ya? Jadi, ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar. Nah, jadi harus diingat, Nak, ya. Ideologi itu ialah berupa konsep, cita-cita, terus juga dasar yang dijadikan pedoman untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang bisa membantu Ibu, Nak, membaca yang Pancasila sebagai ideologi negara, yang paragraf kedua. Coba Tri, baca Tri. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar pada cita-cita luhur bangsa. Oke, benar sekali. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara itu ialah Pancasila yang sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar pada cita-cita luhur bangsa. Jadi mengerti ya pengertian dari ideologi? Oke, lanjut. Nah, setelah kalian mendengarkan pengertian tentang ideologi, lanjut orientasi bernegara berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi sila kita ada berapa? 5. Benar sekali, ada 5. 5 sila itu tadi, Nak, harus kita orientasikan. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang bisa membantu Ibu membacakan? Coba yang kelompok yang ujung. Aldeva, coba bacakan Aldeva. Kelihatan nggak? Setiap warga negara Oke, tepuk tangan untuk Aldeva sudah berani membacakan materi hari ini. Oke, lanjut, Ibu lanjut ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu bagaimana orientasinya? Yang dimana memberikan panduan dan arah agar negara menjamin harkat dan martabat setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Terus yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yang dimana memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menghargai perbedaan suku, agama, ras, serta antar golongan. Kemudian sila keempat, yang dimana sila keempat ini, Nak, terdapat panduan dan arah agar negara menjamin kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi kita itu sebagai warga negara diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ya. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana memberikan panduan dan arah agar negara memastikan distribusi kesejahteraan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai kebijakan. Jadi itulah orientasi bernegara berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara. Lanjut. Nah, setelah kalian memahami pengertian ideologi, kemudian orientasinya, lanjut ke pengamalan. Jadi, Nak, Pancasila sebagai ideologi negara itu tidak hanya sebagai pedoman, tetapi juga harus diamalkan, dijalankan, dilaksanakan. Nah, jadi pengamalan Pancasila, ada yang bisa membantu Ibu membacakan? Hana, coba Hana. Pengalaman Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga adalah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama anggota keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama tempat seorang belajar tentang nilai dan kebiasaan sehingga penting bagi setiap keluarga untuk menjadi Pancasila sebagai pedoman hidup. Oke, benar sekali. Jadi, dalam pengamalan Pancasila itu dimulai dari lingkungan terkecil. Lingkungan terkecil itu dimulai dari mana, Nak? Lingkungan keluarga. Oke, keluarga. Ibu, nah ini pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara berkaitan dengan 5 sila Pancasila. Nanti kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Yang ke-1, sila ke-1 apa?
Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana? Yang dimana contohnya itu nak, sebelum kalian pergi ke sekolah, apa yang kalian lakukan? Biasakan membaca doa. Apa? Kalau ingin berangkat ke sekolah, apa yang harus dilakukan sebelum ke sekolah? Salim, berpamitan. Ada lagi? Dua itulah ya. Salim, kemudian berpamitan sama orang tua. Itu dilakukan tidak sebelum sekolah? Oke, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, tidak berkata kasar, saling menghargai dan menjaga sopan santun antara anggota keluarga. Di sini siapa di rumah yang ada nggak? Di sini di rumah yang suka berkata kasar? Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi kita itu harus tidak berkata kasar dan saling menghargai serta menjaga sopan santun antara anggota keluarga. Yang ketiga, sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Contohnya, itu membiasakan kalau di rumah, di keluarga itu hari apa kalian suka melaksanakan gotong royong? Minggu. Iya Pak, hari Minggu semua kan? Membantu orang tua di rumah gotong royong? Oke, sila keempat. Oke, contohnya bagaimana? Di sila keempat, membiasakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau misal contohnya nih nak, di rumah, siapa di sini di rumah yang memiliki adik? Ada? Banyak ya? Oke, kalau di rumah, ayo siapa di sini di rumah kalau suka beradu pendapat sama adik? Ada nggak di sini? Atau berebut sesuatu, ada nggak? Ada pasti? Pasti ada kan? Untuk menyelesaikan perdebatan itu tadi, kalian harus diperlukan apa yang namanya musyawarah. Oke, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana contohnya itu tidak pilih kasih kepada anak atau anggota keluarga. Jadi kalau misalnya nih, siapa ya? Iksan misalnya. Iksan punya 2 adik misalnya kan. Adik pertama dan adik kedua. Iksan sebagai kakak nggak boleh pilih kasih sama 2 adiknya tadi. Kalau misalnya Iksan tidak pilih kasih, berarti Iksan sudah mencerminkan sila keberapa? Kelima. Silanya apa? Keadilan. Untuk saat ini sudah mengerti semua nak pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Sudah paham? Sudah paham contohnya? Oke. Oke. Ibu menyiapkan 3 permasalahan. Permasalahan 1 dan kedua ada di PPT dan yang ketiga itu ada di video pembelajaran. Oke, nanti Ibu tampilkan. Jadi kita membahas permasalahan pertama ini dulu. Ada yang bisa membantu Ibu membacakan? Ayo. Oke, Zahra. Boleh Zahra? Dalam sebuah keluarga ada 2 anak yang harus menikah di membantu pekerja rumah. Anak pertama mereka dirinya lebih sering diberi tugas membersihkan rumah. Sedangkan anak kedua merasa keberatan jika dipiring setiap hari. Hal ini membuat suasana rumah menjadi kurang harmonis. Oke. Dari permasalahan ke-1 tadi, permasalahannya itu mengenai pekerjaan rumah, yang dimana ada 2 anak, yang satunya memiliki tugas membersihkan rumah dan yang satunya itu hanya diberikan tugas mencuci piring. Jadi kedua anak tersebut merasa keberatan nak. Jadi terus apa penyelesaian dari permasalahan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Oke, langsung kita bahas ya. Dari permasalahan tersebut, penyelesaiannya yaitu yang dimana orang tua harus mengajak seluruh anggota keluarga untuk bermusyawarah. Ayo bermusyawarah tadi sila keberapa? Keempat dong. Keempat. Jadi orang tua itu harus
mengajak kedua anaknya bermusyawarah, yang dimana membicarakan pembagian tugas rumah tangga agar adil dan seimbang. Misalnya nih, anak pertama bertugas menyapu dan mengepel, sementara anak kedua itu mencuci piring, lalu tugasnya itu bergantian. Jadi jangan, misalnya nih, Iksan nyuci piring, Radit membereskan rumah. Minggu berikutnya, Iksan yang mencuci piring, Radit mencuci piring, Iksan yang membereskan rumah. Jadi bergantian, sehingga tidak ada anak yang merasa bahwa tidak diperlakukan adil. Paham? Sehingga keluarga tersebut menjadi harmonis. Oke, ada yang bisa membantu Ibu membacakan permasalahan kedua? Nanti ada lagi nih permasalahan ketiga, tapi dalam bentuk video. Sebelum Ibu menunjukkan video, ayo ada yang bisa membantu Ibu? Ayo, boleh Rafifah bacakan itu permasalahan kedua. Seorang anak sering membantah dan berbicara dengan nada tinggi kepada orang tuanya ketika diminta belajar, orang tua merasa tidak dihormati. Oke, jadi permasalahan kedua itu seorang anak sering membantah dan berbicara dengan nada tinggi kepada orang tuanya ketika minta belajar, orang tua merasa tidak dihormati. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Nggak ada ya? Hormat semua kan sama orang tua? Hormat nggak? Oke, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya yaitu orang tua menasehati dengan sabar dan menjelaskan sikap egois dan memberikan contoh nyata bagaimana menghargai orang lain. Oke, jadi di antara dua permasalahan ini tadi, Ibu ingin menunjukkan satu video pembelajaran contoh permasalahan. Disimak ya. Tunggu ya, Nak. Boleh ditonton, disimak. Itu ibunya lagi membersihkan rumah. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Wih. Ayo, siapa di sini masih kecil suka main pesawat-pesawatan? Mama bilang harus memasukkan buka. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau mama lihat? Ya sudah. Yuk kita bersihkan sama-sama. Gimana? Jadi repot kan? Tahu nggak? Kalau kamu tadi bersih, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nah, kamu disuruh itu karena kasih sayang kamu. Oke. Inilah salah satu contoh permasalahan ketiga mengenai permasalahan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Berdasarkan tontonan yang sudah Ibu tampilkan, ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Boleh Zahra menyimpulkan? Boleh berdiri, boleh. Boleh duduk, boleh berdiri. Oke, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Risma dari kelompok 4 menyimpulkan bahwa dari video tersebut Apa? ini menunjukkan pentingnya mengamalkan nilai Pancasila di rumah melalui sikap dan tanggung jawab. Anak yang awalnya tidak mendengar nasihat ibunya untuk membuka sepatu agar tidak mengotori rumah,
Dari peristiwa tersebut tersirat makna bahwa tersirat pesan bahwa menghargai orang lain, menjaga kebersihan rumah adalah bentuk nyata pengamalan Pancasila di lingkungan rumah. Oke, tepuk tangan untuk Zahra, keren sekali. Benar sekali apa yang disimpulkan oleh Zahra tadi. Di permasalahan ketiga ini, di mana seorang anak ini bermain pesawat-pesawatan di halaman rumah, kemudian kakinya itu kotor, nak. Dan sudah diingatkan oleh ibunya untuk membersihkan kaki terlebih dahulu. Akan tetapi anak ini tidak mendengarkan nasihat orang ibunya tadi. Akhirnya lantai menjadi kotor. Akan tetapi ayahnya itu memberikan nasihat berupa bahwa sebagai seorang anak itu harus mendengarkan nasihat orang tua. Ayo, di sini siapa yang di rumah yang tidak mendengarkan nasihat orang tua seperti yang ada di video tersebut? Ada nggak? Pasti nggak ada yang ngaku ini. Yang mendengarkan nasihat orang tua ada nggak? Yang mendengarkan? Ada dong. Ada. Ayo, ada yang contoh. Coba kasih contoh satu contoh yang pernah diberikan nasihat kepada orang tua, kemudian kalian dengarkan. Ada nggak? Ada. Ayo, apa Zahra? Oke. Kata Zahra tadi, ketika orang tua memberikan nasihat untuk selalu belajar. Kemudian Zahra mendengarkan atau tidak? Mendengarkan. Oke. Ada satu orang lagi yang bisa mencontohkan? Tidak ada. Oke, Ibu, kita kembali ke materi tadi. Oke, kita kembali ke pengamalan. Setelah ibu menyiapkan 3 permasalahan dan kalian sudah memperhatikan 3 permasalahan tadi, jadi dapat kita pahami bahwa pengamalan Pancasila itu sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga ialah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Jadi 5 sila tadi ya, yang ada di Pancasila, itu kalian terapkan, nak. Jangan hanya sekedar menghafal saja, tetapi harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk menerapkan Pancasila itu tadi dimulai dari lingkungan terkecil. Lingkungan apa, Rafifah? Keluarga. Jadi kita mulai dari lingkungan terkecil dulu, lingkungan keluarga. Mengapa harus di lingkungan keluarga, Bu? Kenapa nggak langsung ke sekolah, masyarakat? Karena keluarga adalah lingkungan pertama tempat seseorang belajar tentang sikap dan nilai. Jadi kalian itu, nak, kan kalian sekolah dari pagi sampai siang. Siang menuju pagi lagi kalian di mana? Di rumah. Berarti keluarga adalah rumah. Keluarga atau rumah adalah lingkungan pertama tempat seseorang belajar tentang sikap, nilai, kebiasaan, sehingga penting bagi setiap keluarga untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Jadi Pancasila itu pedoman hidup, nak. Tidak hanya sebagai lambang. Ya, jadi harus kita amalkan. Paham materi hari ini? Paham. Paham tentang pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dan lingkungan keluarga? Oke. Ibu, lanjut. Kita masih lanjut materi pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Ibu ingin minta pendapat siapa ya? Siapa? Oke, coba ada yang bisa membacakan dari awal, dari sila ke-1? Siapa? Ayo, Indri boleh baca, kelihatan enggak Indri? Oh iya. 1. Tuhan Yang Maha Esa.
Membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kegiatan. Oke. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak berkata kasar, saling menghargai dan menjaga sopan santun antara anggota keluarga. Tiga, persatuan Indonesia. Membiasakan gotong royong dalam pekerjaan rumah. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Membiasakan musyawarah dalam mengambil keputusan keluarga. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak pilih kasih kepada anak ataupun anggota keluarga. Oke, benar sekali. Jadi yang dibacakan oleh Indri tadi adalah keterkaitan antara Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga dan yang disebutkan tadi adalah contohnya, nak ya. Jadi yang membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan itu contoh pengamalan Pancasila itu di sila pertama dan seterusnya. Oke, boleh nak dibuka bahan ajar kita? Dibuka di halaman di bagian sini, coba dilihat. Oke, di bagian C, pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Ayo bacakan bukan Iksan, Radit coba Radit. Yang C, pengamalan Pancasila, ayo. Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga ialah menerapkan nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama anggota keluarga. Keluarga adalah lingkungan bersama tempat orang belajar tentang Islam, nilai dan kebiasaan hingga menerima setiap keluarga menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Berikut ini pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga yaitu: satu, Ramadan yang mantap, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menghormati perbedaan agama dan keyakinan dalam keluarga, mengajak anggota keluarga beribadah sesuai agama. Oke, sudah. Jadi yang dijelaskan oleh Radit tadi ialah pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Dan dijelaskan oleh Radit tadi ada 3 contoh nih yang dijelaskan oleh Radit. Di sila pertama. Jadi menurut Radit yang pertama itu Bu, contohnya ialah berpamitan dan berdoa sebelum melakukan kegiatan Bu. Oke, benar. Yang kedua tadi Radit bilang menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Benar, itu mencerminkan sila keberapa kalau menghormati dan perbedaan keyakinan? Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Terus yang ketiga, Radit bilang tadi mengajak anggota keluarga beribadah sesuai agamanya masing-masing. Jadi misalnya nak ya, di keluarga kalian itu terdapat perbedaan agama. Misal ya, kita itu nggak boleh nak memaksa anggota keluarga yang lain itu untuk mengikuti agama kita. Kita harus memberikan kebebasan untuk mereka memeluk agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Jadi paham ya penerapan di sila ke-1? Yang kedua, ayo coba sebutkan contohnya. Siapa yang bisa? Yang kedua, oke Zahra lagi. Boleh. Yang kedua, contohnya apa Zahra? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, tidak berkata kasar, saling menghargai, dan menjaga sopan santun antara anggota keluarga. Dua, mengajarkan anak untuk berbuat baik kepada tetangga. Tiga, membantu anggota keluarga yang sakit atau kesusahan. Oke, jadi Zahra tadi memberikan 3 contoh. Yang pertama tidak berkata kasar. Yang kedua itu mengajarkan anak untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau kita nih punya tetangga anak, kita harus baik. Karena tetangga itu bisa membantu kita di saat kita membutuhkan ataupun kesusahan. Terus yang ketiga, membantu anggota keluarga yang sedang sakit atau kesusahan. Jadi kalau misalnya nih adik kalian lagi sakit, kalian sebagai kakak harus membantu, merawatnya. Oke, yang ketiga coba kelompok, ini kelompok berapa nak? Coba, siapa membacakan contoh sila persatuan Indonesia, contoh pengamalannya. Ayo, boleh dibacakan siapa? Boleh, ayo. Tidak persatuan Indonesia, sebenarnya merangkul ketika tanah air melalui cerita, lalu lagu ada bendera merah putih di rumah.
Kemudian, Gotong royong dalam kerjaan rumah, menghargai perbedaan suku atau budaya dalam keluarga besar. oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu, Nak. Karena siapa namanya? Muhammad Fatih. Fadli, karena Fadli tadi menunjuk sendiri, tidak harus Ibu tunjuk, sama kayak Zara tadi. Oke, jadi Fadli tadi bilang, contohnya yang pertama itu menanamkan rasa cinta tanah air. Jadi harus, contoh yang kita lakukan tadi, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Itu sebagai contoh pengamalan menanamkan cinta tanah air, rasa cinta tanah air. Terus yang kedua, membiasakan gotong royong, seperti yang kalian jelaskan tadi. Bu, hari Minggu aku ngebantu ibu dan ayah bergotong royong, membersihkan rumah. Nah, itu contohnya, Nak, Persatuan Indonesia. Terus yang terakhir, menghargai perbedaan suku. Karena Indonesia ini, Nak, negara kita ini, keberagamannya tuh luas. Kita itu banyak keberagaman suku, ras, bahkan warna kulit, ya. Terus juga bahasa. Karena Indonesia ini kaya akan keberagaman. Jadi paham sila ketiga? Sila keempat, ada yang bisa membantu Ibu membacakan contohnya? Ada? Ayo, oke, boleh. Sila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh dinas kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan. Contohnya yaitu membiasakan musyawarah dalam mengambil keputusan keluarga. Memberikan kesempatan semua anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat. 3. Menghargai keputusan bersama dengan lapang dada. Oke, benar sekali. Indri tadi menjelaskan 3 contoh pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Yang pertama tadi Indri menyebutkan yang dimana membiasakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi, kalau di rumah itu kalau mengambil keputusan itu harus dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Nah, tidak bisa hanya diri sendiri saja, tapi harus dimusyawarahkan dulu kepada ibu, ayah, atau anggota keluarga lainnya. Terus yang kedua apa? Memberi kesempatan semua anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat. Jadi, kita sebagai warga negara itu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ibu rasa kalian itu pasti suka ya menyampaikan pendapat, karena kan kalian ini sangat aktif, sangat suka berbicara. Benar nggak? Benar. Oke. Dan yang kelima itu apa silanya? Sedia sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu ialah yang pertama, kalian harus, pertama orang tua tidak boleh apa? Pilih kasih. Orang tua kalian tidak kan pilih kasih? Sama kan? Sama rata? Oke. Ibu rasa kalian sudah memahami tentang pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga? Sudah paham semua? Sudah tahu contohnya? Orientasinya? Pengamalannya? Alhamdulillah. Oke, lanjut. Kita ice breaking. Ayo. Ice breaking kedua itu kuncup, mekar. Mekar, kuncup. Oke, tapi dilihat ya, nanti terkena temannya di sebelah. Ayo, fokus ke ibu. Kuncup. Mekar. Kamu fokus ke tangan ibu, ke ucapan ibu. Mekar. Kuncup. Mekar. Mekar, mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup, kuncup. Mekar. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum Ibu membagikan LKPD, kelompok yang kemarin ya, sudah kita bagikan dari pertemuan sebelumnya. Masih ingat kelompoknya? Masih. Ini duduk sesuai kelompok? Kita terdiri dari berapa kelompok, Nak? 4. Oke, kelompok 1 mana? Ini. Kelompok 2? 3? 4? Oke. Ibu bagikan ya. Jadi, ini adalah lembar kerja peserta didik. Ya, kelompok 1 tadi di sini ya. Nanti Ibu jelaskan ya. 2, kelompok 2?
Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ini ya. Ibu pegang. Jadi, di lembar kerja peserta didik ini, Nak, terdapat petunjuk kegiatan. Coba dibuka lembar berikutnya ya. Boleh kalian baca di petunjuk kegiatan. 1, sebelum mengerjakan, silakan tuliskan nama kelompok di bagian putih, di bagian ini ya. Terus yang kedua, silakan pahami dan baca LKPD terlebih dahulu. Diskusikan, Nak. Karena kita ini diskusi kelompok. Terus yang ketiga, diskusikan permasalahan. Jadi ada 2 permasalahan di LKPD ini tadi ya. Dan itu berbeda dengan permasalahan yang Ibu tampilkan. Jadi kalian harus mencari dan memberikan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Terus kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan dengan Ibu ya. Untuk sampai saat ini sudah paham semua? Kalau ingin bertanya, boleh. Ibu beri waktu selama 20 menit. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan secara kelompok, diskusi kelompok. Boleh didiskusikan. Didiskusikan, dikerjakan. Kok lu coba ini? Kerjakan. Coba di mana permasalahannya mana? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan Zahra? Oh, ini kan ada permasalahan. Kemudian setelah kalian merumuskan masalah dari cerita ini, kalian tentukan penyelesaiannya. Penyelesaian dari permasalahan ini tadi. Paham? Oke, kalau ada tanya sama Ibu ya. Ada yang ditanyakan? Boleh Nak dicari di sini, boleh. Boleh dicari. Itu ini orangnya mana ini? Oh, Ibu kira nggak ada. Boleh dicari. Diskusikan sama-sama. Ini kan diskusi kelompok, jadi harus didiskusikan bersama-sama. Nggak boleh sendiri-sendiri. Tadi kan di permasalahan itu ada cerita tuh. Di cerita itu terdapat permasalahan. Terus bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu tadi? Nah, jadi didiskusikan. Terus sila keberapa? Mana? Tadi kan di sini ada 2 permasalahan. Permasalahan 1 dan kedua. Ini kan bentuk cerita, Nak ya. Nah, di cerita ini tadi ada permasalahan. Kemudian kalian cari penyelesaian dari permasalahan tersebut. Sama yang Ibu contohkan tadi. Tadi Ibu mencontohkan 3 permasalahan kan. 2 di PPT, 1 dalam bentuk video. Nah, sama, cuma beda permasalahannya. Jadi kalian cari penyelesaiannya gimana? Dikerjakan secara kelompok. Oke, paham? Jika mengalami kesulitan, boleh ditanyakan sama Ibu ya. Bahan ajarnya ada kan? Nih. Penanya ada pena. Diskusi.
Kok diem? Diskusi nak? Siapa yang menulis? Siapa yang mencari? Satria, gak dapat? Ya, sila keberapa dikaitkan dengan sila. Permasalahan tadi dia tidak menerapkan sila keberapa. Ya. Boleh. Sudah ketemu soal penyelesaiannya? Sudah. Nanti kalau sudah kita presentasikan. Apa ada yang kesulitan, Nak? Boleh ditanyakan sama Ibu. Jika ada yang membuat bingung, boleh ditanyakan sama Ibu. Sudah nomor satunya. Yang nomor 2 ya.
Boleh. Ini nggak pakai. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah dijawab? Oke, sebelum kita presentasi, agar kita tetap konsentrasi, kita ice breaking dulu nak ya. Ice breaking ya, tolong coba pena letakkan nak. 3 pena letakkan di atas meja. Oke, sudah. Jadi kalau misal ibu bilang duduk, boleh berdiri. Kalau ibu bilang sikut, kalau ibu bilang sakit, kalau ibu bilang sikat, ambil penanya, paham? Oke, mulai ya. Konsentrasi. Sakit. Ayo. Ayo, kok mas? Ayo, udah. Ayo, fokus kibu. Fokus, ayo. Sikut. Sakit. Masih sakit. Sakit. Belum. Ayo, nggak konsen. Sikut. Ibu bilang sikut loh. Ibu bilang sikut, bukan sikat. Berarti tidak konsentrasi. Ulang. Tidak konsen. Dengarkan arahan dari ibu. Ayo konsen, ayo. Sakit. Sikat. Oke. Ada yang dapat, ada yang enggak. Itu namanya konsentrasi. Oke, udah. Sekarang kita presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Sudah 1, 2, 3, dan 4. Kalian kalau misalnya kelompok 1 presentasi, kelompok yang lainnya boleh bertanya dan memberikan tanggapan. Ya, paham? Oke, boleh kelompok 1 boleh maju ke depan, bawa alat tulis dan bukunya. Sudah disiapkan yang jadi moderator siapa? Yang membacakan siapa? Nanti nunggu si Almira. Ini silau nak ya? Bentar ya. Bentar. Ada ini enggak? Bentar ya. Silau. Dah. Oke. Boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan dan KPD yang telah kami diskusikan bersama. Perkenalkan nama saya Tri. Perkenalkan nama saya Nafadani. Perkenalkan nama saya Nafadani. Perkenalkan nama saya Anissa. Perkenalkan nama saya Almira. Perkenalkan nama saya Eka. Soal nomor 1 akan dibacakan oleh Ana. Oke, boleh. Seorang anak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sesuai minatnya di bidang sains. Namun, orang tua menolak
Oke, perhatikan nak, kelompok 2 perhatikan. Jawabannya, anak ingin mengembangkan bakat dan hubungan. Heeh. Untuk kepuasan pribadi dan sosialisasi hadir. Resiko mengikuti keinginan orang tua, anak kehilangan motivasi, prestasi, Ayo apa? karir, depresi, stres atau di masa depan. Oke, lanjut. Yang lainnya perhatikan, jangan sibuk sendiri, diperhatikan. Nah, menghadap ke teman kalian. Bisa besar suaranya, nak. Perhatikan, nak. Perhatikan di depan. Karena perlu perhatian orang tua dan melibatkan anak dalam pengambilan keputusan keluarga, misalnya saat menentukan aturan atau kegiatan bersama. Satu, masalah utama orang tua terlalu sibuk sehingga kurang memberikan perhatian. Anak merasa diabaikan menuju perkara dengan saudara. Anak tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga. Penyelesaian. 1. Pengaturan waktu orang tua. Jadwalkan momen berkualitas bersama keluarga minimal beberapa kali seminggu. 2. Prioritaskan interaksi emosional bukan hanya materi. 2. Pelibatan anak dalam keputusan. Libatkan anak saat menentukan aturan rumah atau rencana kegiatan bersama. 2. Beri kesempatan anak untuk menyampaikan pendapat. 3. Penguatan hubungan saudara. Dorong kerjasama antar saudara melalui aktivitas bersama, bukan hanya bersaing mendapatkan perhatian. 4. Mendekatkan komunikasi positif. Lakukan diskusi keluarga secara rutin untuk mendengar kebutuhan semua anggota. Oke, sudah? Coba tanya, ada yang ingin bertanya nggak? Apakah dari kelompok lain yang ingin bertanya dan memberikan tanggapan? Oke, Andrean, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa keluarga menjadi lingkungan pertama dalam pengalaman Pancasila? Diskusikan dulu, nak. Oke, berembuk ya. Jangan membelakangi. Udah? Oke, boleh siapa yang menjawab? Oke, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keluarga disebut sebagai lingkungan pertama dalam pengalaman keluarga disebut sebagai lingkungan keluarga adalah tempat pertama anak belajar nilai. Norma Pancasila karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar nilai norma dan sifat kemudian kita diajarkan ayah dan ibu untuk menghargai, bersaudara dan berlaku adil sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi keluarga berperan penting membentuk karakter anak. Oke, coba tanya, mengerti? Oke, ada yang ingin menanggapi? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya dari kelompok 4 menanggapi jawaban kelompok kepada undangan kelompok 3. Saya sependapat dengan kelompok 1 karena menurut saya keluarga adalah tempat anak pertama kali belajar baik nilai-nilai kehidupan maupun keteladanan orang tua. Oke. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan, Nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, boleh duduk. Kelompok 1 lanjut. Kelompok 2. Yang lainnya perhatikan, Nak. Yang lainnya perhatikan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami diskusikan bersama, yang akan dibacakan oleh Fadri. Jawaban. Oke, jawaban dari permasalahan ke-1 apa? Termasuk menentukan bahwa bidang Perhatikan, Nak. Perhatikan dulu. Oke. Kemudian, orang tua juga harus mau melihat kenyataan bahwa dunia kerja luas tidak hanya berbasis pada profesi seperti dokter atau insinyur agar tidak terjadi pertengkaran keluarga. oke. Nomor 2. Jawaban nomor 2 yang akan dibacakan oleh Rifki. Oke, sudah? Kedengaran nggak jawaban teman kalian? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Boleh ditanya? Baiklah. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, boleh Dira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara orang tua menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak sejak dini? Baiklah. Adakah yang ingin bisa menjawab pertanyaan dari Dira? Oke, boleh. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana cara orang tua menanamkan nilai Pancasila kepada anak sejak dini? Jawabannya, dengan memberi teladan, membiasakan sikap sopan, mengajarkan gotong royong, musyawarah, serta menanamkan sikap adil dan saling menghargai dalam menentukan. Oke, sudah. Tanya sudah mengerti belum? Jawab. Mengerti belum? Oke, boleh tutup. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 3. Boleh maju. Yang lainnya tetap perhatikan ya, Nak. Walaupun sudah presentasi, perhatikan. Perhatikan di depan. Oke. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan Presentasikan. mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami buat. Yaitu jawaban pertama yang akan langsung dibacakan oleh Andrean. Dengarkan, Nak. Dengarkan, perhatikan. Masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang adil dan masuk akal. Anak perlu menjelaskan kepada orang tua mengapa ia ingin belajar di bidang seni, termasuk rencana ke depan dan peluang kerja yang bisa didapatkan. Udah, oke. Jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua akan dikatakan oleh Wanda. Jawaban kedua, masalah ini terjadi karena orang tua dalam sibuk bekerja hingga kurang memberikan perhatian pada anak-anaknya. Oke. Kedengaran nggak jawaban dari kelompok 3? Boleh. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, ada nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ingin bertanya kepada kelompok Fokus, Nak. Perhatikan. Perhatikan dulu ya. tua yang memaksakan ujian
Oke. Ada yang bisa menjawab? Mudah itu pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Oke. Boleh Aldeva? Baiklah, jawabannya adalah anak yang tidak dihargai, terjadi perdebatan dengan keluarga yang melakukan anak bisa menyebut. Oke. Boleh ditanya kelompok ini? Kalau sudah mengerti? Oke, boleh tutup. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Nah, apabila ada kata yang salah, kami minta maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Nak. Oke, kelompok terakhir, kelompok keempat. Ayo maju. Boleh maju. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4. Ingin membacakan hasil diskusi LKPD yang telah kami jawab secara berdiskusi tadi. Dan akan dibacakan oleh kita. Boleh langsung jawabannya. Dengan bermusyawarah dan memutuskan pendapat hingga mendapatkan hasil yang terbaik. Orang tua juga tidak boleh memaksakan suatu hal tanpa dengar pihak anak yang akan berakibat buruk. Jadi harus ada kesepakatan dan persetujuan bersama dan memakai pilihan orang lain. Oke, kedengaran nggak? Oke, lanjut. Nomor 2 jawabannya boleh dibacakan. Membagi waktu untuk anak-anak dan juga harus kita melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan atau kegiatan yang sama agar tidak terjadinya pertengkaran atau konfrontasi sehingga keluarga bisa lebih harmonis. Oke, dari kedengaran nggak yang kelompok ujung? Boleh ditanya? Baiklah, dari presentasi kami apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo fokus tuh, fokus, Ri. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah paham? Oke, sebenarnya tidak ada. Zahra, boleh ditutup? Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, oke. Boleh duduk. Terima kasih ya, kelompok 4. Oke, jadi Ibu ingin mengapresiasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian sudah presentasi dengan baik dan aktif. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Ibu menjelaskan tentang pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Jadi Nak, Pancasila sebagai ideologi, ayo perhatikan Ibu dulu, kelompok 3. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara itu ialah menjadi dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjadi pedoman untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, serta persatuan. Dan untuk mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara tadi perlu diamalkan, Nak. Pengamalannya itu dimulai dari lingkungan terkecil, lingkungan keluarga. Dari 2 permasalahan tadi, semua jawaban dari kelompok 1 sampai 4 itu sudah hampir semuanya benar. Ya, jadi permasalahan yang ke-1 tadi, seorang anak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minatnya di bidang seni. Namun, orang tua menolak dan memaksa anak untuk masuk ke jurusan yang menurut mereka lebih menjamin masa depan, seperti kedokteran atau teknik. Akibatnya terjadi perdebatan antara anak dan orang tua. Benar tidak permasalahannya nomor 1 tadi itu? Benar? Bagaimana penyelesaiannya? Benar, Nak, yang kalian sampaikan saat presentasi. Penyelesaiannya orang tua sebaiknya
mengajak anak untuk berdiskusi secara terbuka, musyawarah dulu. Jadi anak merasa mereka lebih dihargai. Kemudian juga kalian sebagai anak jika ingin kuliah itu dan ingin masuk ke jurusan yang kalian sukai, kalian harus memberikan alasan dulu kepada orang tua kenapa kalian memilih jurusan tersebut. Jadi orang tua akan mengerti dan memahami kondisi dan perasaan kalian. Oke, permasalahan kedua tadi tentang dalam sebuah keluarga, orang tua selalu sibuk bekerja sehingga jarang berkumpul bersama anak-anak. Akibat anak merasa kurang diperhatikan dan sering bertengkar dengan saudara karena berebut perhatian. Nah, dari permasalahan yang kedua tadi, benar sekali jawaban kalian semua tuh hampir semuanya benar. Bagaimana penyelesaian permasalahan kedua? Yaitu orang tua harus meluangkan waktu untuk berkumpul bersama anak, mendengarkan pendapat mereka. Dan itu merupakan cerminan sila ketiga dan keempat. Oke, sudah memahami materi yang Ibu jelaskan? Sudah memahami penyelesaian permasalahan yang telah kalian selesaikan secara kelompok? Sudah paham semua? Sudah. Oke, Ibu ingin meminta kesimpulan nih dari kalian sebelum Ibu menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, boleh. Tri. Kesimpulannya, pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga berarti menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah, seperti beriman kepada Tuhan, saling menyayangi, menjaga persatuan, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, serta bersikap adil, sehingga keluarga menjadi tempat pertama pembentukan karakter yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Tri karena sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ibu rasa sudah cukup Tri menjelaskan kesimpulan hari ini. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, Nak, pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga berarti membiasakan hidup beriman dan saling menghargai, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan berlaku adil, sehingga keluarga menjadi dasar terbentuknya masyarakat dan berkarakter Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga Indonesia. Oke? Sudah paham semua? Sudah. Ibu akan membagikan tes evaluasi. Jadi ini latihan soal, Nak, ya. Kalian kerjakan secara individu, tidak kerjasama, karena Ibu rasa kalian sudah memahami materi hari ini. Boleh kalau sudah dikumpulkan. Salah, Nak? Dua, pas ya. Oke. Dikerjakan secara individu. Udah, boleh dikerjakan, Nak. Mulai dikerjakan. Sudah ya? Kelompok ini belum terlewat kalau Ibu. Udah dapat, Almira? Oke, boleh dikerjakan dengan sungguh-sungguh secara individu. Terdapat 3 soal yang harus kalian kerjakan. Ayo, jangan diskusi, boleh dikerjakan ini secara individu ya. Dibaca soalnya, dipahami.
Oke, soalnya kan mudah-mudah tuh. Oke, boleh? Sudah? Oke, keren sekali. Boleh dikumpul? Kumpul, ini jadikan satu dulu. Jadikan satu. Kumpul. Di sini. Oke, sudah semua kan? Ayo. Ya, nggak apa-apa. Mana kelompok lain? Oke. Sudah ya? Oke, perhatikan Ibu. Ibu ingin melakukan refleksi terlebih dahulu. Ayo perhatikan Ibu. Apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Materi apa yang telah kita pelajari hari ini? Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan Oke, Ibu ingin bertanya lagi nih. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Kalau dari angka 1 sampai 10, angka berapa? 10. Oke, Ibu ingin memberitahukan untuk pertemuan berikutnya, materinya itu tentang pedoman negaraku. Jadi minggu depan kita masuk ke bab 2 tentang pedoman negaraku. Paham? Oke. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Ikutin Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2. Oke, tepuk tangan. Ibu rasa materi hari ini sudah cukup sampai sini. Ibu rasa kalian sudah memahami materi hari ini. Boleh sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Marilah teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, antara ini berdoa mulai. Wal asri inna insana lafi usri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Boleh, silakan duduk. Oke, jadi materi hari ini sudah dipahami semua? Sudah tahu pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dan lingkungan keluarga? Oke, Ibu rasa kalian hari ini sudah sangat memahami materi yang telah kita pelajari. Diskusinya juga sudah baik, aktif. Jadi, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Lanjut. Buku bahan ajarnya ada semua kan? Ada. Di bahan ajar itu juga ada untuk minggu berikutnya, Nak ya. Oke. Nanti boleh ini disimpan. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.